Halo, Assalamualaikum. Puasanya masih lancar kan? Em, Kemarin kan ada video viral tuh si Pauzang itu ya. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Pauzang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu satu laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan, jadi kan 5 juta. Bahkan kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih satu laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lo. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Kubrak-kubrak pokoknya. Password seperti biasa ya. Buka cus kubrak-kubrak oh lala bebe. Ya serius hari ini ya. Lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Kalau kita ngelihat sekarang kan ini di Indonesia kalian lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada, kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi nih, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman Muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa, mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas gak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Kurang ajar. Tapi begitu ya. Tahun pertama mereka pasti puasa full. Tahun kedua mereka separuh. Tahun ketiga mereka rata-rata udah nggak puasa lagi. Ya hari ngelihat porselen. Tapi dari dulu saya tuh kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Sebentar ya, ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah Anda yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam, karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsa biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali. Yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan atau tidak memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Nggak ada orang LGBT kalian rugi, itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang. Ya, udah lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung Tukudami? Oh, enggak.
Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh memanggil trans begitu, tapi kita nggak berhak untuk melarang-larang orang. Nggak ada haknya. Kita boleh nasihati, kita boleh ingatkan, tetapi kita nggak boleh ngelarang-larang orang, apalagi sampai ngeludahin begitu. Hanya Islam aja yang begitu ya, di seluruh dunia itu cuman Islam aja yang melakukannya. Gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat si Pauzang itu ada benernya juga sih. Walaupun dia udah ngehina Gubernur DKI Jakarta sama ya ngehina umat Islam, ngehina agama Islam. Kalau itu salah. Tapi dia ada benernya juga. Kayak misalnya begini. Ada orang di videonya si Pauzang, kalau kalian belum nonton aja di channelnya. Itu videonya sampai 3 jam. Jadi males juga nontonnya gitu. Tapi gue tontonin tuh. Nah, jadi ada dia bilang kalau orang yang ngebangunin sahur itu malah jadi mengganggu dia gitu. Ngebangunin sahur, teriak-teriak jam 3 pagi atau jam 2 pagi, bawa roda, terus mukul-mukulin tong yang biru atau mungkin bedug, bawa bedug, itu malah jadi ngeganggu dia. Terus kalau di masjid terus kenceng banget gitu ngomongnya di masjid, di toa masjid, itu malah jadi ngeganggu orang-orang yang non muslim. Ada benernya juga sih. Misalnya begini, ada seorang non muslim yang tinggal di pemukiman di mana mayoritas orang-orang yang tinggal di situ adalah agama Islam. Misalnya dia pulang kerja jam 10 malam gitu. Pulang kerja jam 10 malam, udah pulang, dia mandi segala macam, beres-beres, udah siap tidurlah dia jam 12, udah terlelap lah jam 12. Tiba-tiba jam 3 pagi dia kebangun gara-gara orang ngebangunin sahur. Ya kan, ngebangunin sahur bruk gitu kan. Kenceng banget gitu kan. Jadi dia tuh tiba-tiba kebangun. Yang tadinya dia tetap harus tidur gitu kan. Karena dia pagi-paginya nanti mau kerja lagi. Misalnya mau pagi-pagi kerja mau jam 7 atau jam 8 ada meeting misalnya. Jam 3 malah kebangun nih. Susah lah tidur lagi. Misalnya tidur lagi nanti dia jam 4 atau enggak jam 5 malah. Jam 5 dia tidur lagi, kebangun dia jam 9 malah, yang tadinya harus pergi jam 7 malah pergi jam 8. Jadinya telat. Tadinya dia ada meeting jadi malah telat ke meetingnya. Masalah lah sama bosnya. Nah gitu. Itu pun jadi kesalahan juga. Kalau menurut gue itu jadi salah juga. Kalau menurut saya itu jadi malah jadi bikin orang sengsara gitu. Di videonya si Pauzang ada tuh pengikutnya Pauzang atau mungkin umatnya disebutnya. Dia bilang bulan puasa itu malah jadi bulan yang berat buat mereka gitu. Karena ya mungkin kayak gitu, ngebangunin sahurnya kayak gitu. Jadi kalau semisalnya kita yang mayoritas muslim di lingkungan rumah kita mau ngebangunin sahur, coba alangkah baiknya kalau ngelewat orang yang non muslim itu kalian lebih dipelankan atau enggak jangan dibunyikan itu yang namanya bedug, atau enggak kalian bilang bangun sahur tuh kalian diem aja ketika ngelewatin rumah yang non muslim yang tidak puasa. Karena kita nggak tahu dia itu punya masalah apa, dia itu punya kesibukan apa besoknya, atau mungkin dia itu lagi sakit kali aja, atau bahkan mungkin ada bayi juga yang tidur terlelap, tiba-tiba kalian jebret gitu, tiba-tiba dia kebangun bayinya gitu kan. Kita nggak tahu, bayinya kebangun terus malah dia nangis. Itu ya kita kan nggak paham itu. Walaupun kita berada di dalam di negara atau di lingkungan mayoritas muslim, tapi tidak semestinya kita jangan mentang-mentang mayoritas lah gitu bangunin sahur seenaknya, karena nggak semua orang puasa dan tidak semua orang muslim. Jadi kalau menurut saya lebih bijak memilih yang mana yang harus dibangunin. Misalnya kan kalau di lingkungan pemukiman gang atau nggak komplek kan tahu ya,
yang mana yang muslim, yang mana yang nggak muslim gitu kan, biasanya tahu, bisa memilah-milih. Jadi oh yang ini rumahnya non muslim, berarti kita harus diem nih, jangan bagu-bagu di situ. Kalau ngelewat udah diem aja gitu kan, alangkah lebih baiknya kayak begitu. Jadi lebih apa ya, jadi lebih terasa toleransi antar umat beragamanya. Misalnya ada orang yang bilang, oh namanya juga orang mayoritas muslim, ya resikolah kamu berada di negara atau di lingkungan mayoritas muslim. Ya nggak bisa begitu. Walaupun kita berada di dalam mayoritas muslim, walaupun kita berada di lingkungan atau di negara yang mayoritas, tapi bukan berarti mentang-mentang kita mayoritas jadi kita seenaknya. Justru malah terbalik, justru malah sebaliknya. Kita yang mayoritas justru harus lebih paham, harus lebih mengerti kepada para minoritas. Kita harus lebih bertenggang rasa. Kita harus lebih aware, lebih peduli terhadap minoritas. Harusnya seperti itu. Oh misalnya gini, di negara-negara luar juga seperti di negara-negara luar negeri, di negara Amerika, di negara Inggris, kita juga malah ditindas. Ya mungkin negara-negara itu memiliki tingkat moralitas manusia yang lebih rendah. Kitanya jangan kayak begitu, jangan disamain, jangan mentang-mentang di luar negeri juga orang-orang muslim yang minoritas itu malah ditindas. Ya kita jangan menindas, kita harus lebih baik, jangan sama kayak mereka. Kalau kita menindas ya sama aja kayak kita sama mereka. Apa bedanya sama penindas? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang bagaimana caranya menindas, bagaimana caranya membalas dendam. Enggak kayak gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu baik. Islam itu toleransinya tinggi loh. Jadi coba pikir bagaimana caranya supaya kita manusia bisa saling berdampingan walaupun berbeda, bisa asik-asik aja, enjoy aja gitu, nggak ada yang keganggu satu sama lain, nggak ada cerita mayoritas minoritas. Hilangin itulah. Lebih berpikir kita ini ciptaan Tuhan gitu loh. Saya muslim, saya puasa, tapi saya peduli sama minoritas.